Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu berada dalam perlindungannya. Perkenalkan saya, Dr. Abdul Qadir Jailani, SH, MH, dosen tetap di bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, yang mengampu mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan. Saat ini, salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen Serdos gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kemendikti Saintek, saya akan membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran dengan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Ketenaga Kerjaan. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib yang saya ajar di semester ganjil tahun 2004-2025 dengan bobot 2 SKS, dan kode mata kuliah ini adalah 03 31 31 20 218. Adapun capaian pembelajaran di kuliah ini meliputi: pertama, CPL 2, kedua, CPL 5, dan terakhir CPL 6. CPL 2, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode pembimbingan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dari media pembelajaran berbasis e-text. CPL 5 diharapkan mahasiswa mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode bimbingan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dari media pembelajaran berbasis e-text sesuai dengan sumber belajar, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap sesuatu yang dihadapi. Adapun CPL 6 yang merupakan capaian dari mata kuliah ini adalah mampu melaksanakan kerja praktik penyelesaian permasalahan hukum di laboratorium ilmu hukum untuk pembelajaran secara terbimbing dan melaksanakan kewirausahaan yang memanfaatkan bidang hukum, memperoleh bahan hukum dalam praktik penyelesaian permasalahan hukum secara mandiri, dan berwirausaha yang memanfaatkan kajian hukum. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini dibagi dalam 16 sesi. Sesi pertama akan membahas terkait pendahuluan dan perkenalan, yang dalam pertemuan ini akan menjelaskan kontrak belajar dan RPS serta kesepakatan aturan-aturan di dalam perkuliahan ini. Sesi kedua adalah pengertian dan pengantar dasar hukum ketenagakerjaan. Sesi ketiga, ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, sifat, hakikat, dan sejarah hukum ketenagakerjaan. Sesi keempat, perjanjian kerja. Sesi kelima, perjanjian kerja bersama. Sesi keenam akan membahas terkait dengan hubungan kerja. Sesi ketujuh adalah saya akan memberikan studi kasus untuk dijadikan bahan diskusi untuk mempersiapkan mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, di sesi ke-8 dan ke-9 akan membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja atau yang dikenal dengan Jamsostek. Sesi ke-10 dan ke-11 akan membahas terkait dengan sistem pengupahan.
sesi ke-12 dan ke-13 adalah kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Sesi ke-14 dan ke-15 akan membahas terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta saya akan memberikan studi kasus untuk dijadikan bahan diskusi dalam mempersiapkan mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah secara hybrid, di mana komposisinya adalah 70% luring atau tatap muka dan daring 30%. Untuk sistem daring, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan. Pertama, daring melalui pada WNS, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan OCW UNS. Dalam hal ini, mahasiswa harus memenuhi 75% hadir dalam kelas untuk mengikuti UAS. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pakai ada tiga metode dengan melakukan modifikasi dalam kelas. Yang pertama adalah ceramah. Saya akan memaparkan materi secara komprehensif dengan contoh-contoh dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termutakhir. Kedua, akan dilakukan diskusi di mana ada tanya jawab interaktif antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, dipandu dengan dosen. Yang terakhir adalah presentasi untuk mempresentasikan hasil tim based projects dari studi kasus yang saya berikan dalam kelas ini. Adapun metode evaluasi pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa komponen. Sistem penilaian untuk kuis dan tugas komposisinya 10%, di mana setiap sesi kelas saya memberikan kuis atau tugas untuk penyegaran materi. UTS dilakukan di sesi ke-8 dengan bobot 20%. UAS dilaksanakan di sesi ke-16 dengan bobot 20%. Case method adalah mahasiswa dibagi menjadi beberapa tim untuk mengkaji isu-isu ketenaga kerjaan terbaru dan mempresentasikan di depan kelas dengan komposisi penilaian 50%. Dari penilaian tersebut, saya akan melakukan kalkulasi dan mengevaluasi sebelum saya input nilainya. Saya akan mengagendakan remediasi untuk mahasiswa yang belum tuntas dalam memenuhi batas nilai dari prodi yang sudah ditentukan oleh prodi ilmu hukum. Berikut saya tampilkan kegiatan pengajaran mata kuliah hukum ketenaga kerjaan sebagai pemenuhan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, saya atas nama pengampu mata kuliah hukum ketenaga kerjaan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, anak-anak saya sekalian yang berbahagia, untuk melanjutkan pertemuan di mata kuliah hukum ketenaga kerjaan pada kesempatan kali ini. Pertemuan ini akan membahas terkait dengan sistem pengupahan di Indonesia. Namun sebelum kita membahas soal sistem pengupahan, alangkah lebih baiknya kalau kita mereview perkuliahan yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya.
Baik, mungkin selanjutnya ada yang mau menjelaskan? Baik, Pak. Oke. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Anila. Ya. Jadi pertemuan kemarin kita juga membahas mengenai komponen jam sostek yang saat ini program tersebut dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terdiri dari 5 jenis jaminan. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yakni perlindungan terhadap resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Lalu yang kedua, jaminan kematian atau JKM, yaitu santunan yang diberikan pada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT berupa tabungan jangka panjang yang dapat dicairkan saat pensiun, PHK, atau meninggal dunia. Yang keempat, jaminan pensiun yang memberikan manfaat pensiun bagi pekerja yang telah pensiun dengan ketentuan masa iuran tertentu. Dan yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ini adalah tambahan program terbaru yang memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang terkena PHK. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Saudara Cindy sudah menjelaskan terkait komponen jam sostek yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Indonesia. Persoalan keduanya adalah keterlambatan pembayaran gaji. Keterlambatan pembayaran gaji ini juga menjadi salah satu persoalan dalam ketenaga kerjaan di Indonesia terkait dengan pengupahan. Yang ketiga adalah soal perlindungan terhadap pekerja di Indonesia. Banyak sekali orang bekerja tapi tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kita bertanya, di mana tanggung jawab dan pengawasan dari pemerintah di sini? Apalagi kalau soal yang keempat, soal transparansi penetapan upah. Kalau kita melihat soal penetapan upah di Indonesia, Dewan Pengupahan hampir terjadi di Indonesia tidak pernah membuat live YouTube yang bisa dilihat prosesnya seperti apa, teknis penetapannya seperti apa, basis datanya seperti apa. Terus yang terakhir yang menjadi persoalan dalam kondisi pengupahan kita, kenapa perkuliahan ini penting kita bahas, soal pemotongan gaji. Kalau kita melihat gaji UMP di Indonesia, apakah gaji UMP ini sudah ada, apakah gaji UMP ini sudah dilakukan setelah pemotongan pajak PPh 21 atau sebelum? Maka kalau kita bilang UMP setelah ada pemotongan atau belum? Dari kondisi ini teman-teman sekalian, anak-anak saya semua, akan menjadi penting untuk membahas soal pengupahan di Indonesia. Mungkin ada yang punya pengalaman soal pengupahan di sini. Ada yang punya pengalaman di sini soal mungkin melihat soal pengupahan atau kasus-kasus soal pengupahan di dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke, baik Mas, silakan. Saya izin menanggapi Pak tentang keterlambatan pembayaran gaji. Iya. Apakah pemerintah memiliki peran untuk bisa melindungi pekerja di Indonesia ini tentang keterlambatan pembayaran gaji ini, Pak? Oke, baik. Harusnya iya, tapi dalam praktiknya kalau kita lihat dalam bingkai nanti di slide selanjutnya kita akan lihat itu harusnya iya, karena ini menjadi hak konstitusi yang sudah diatur oleh negara. Maka di sini kalau kita lihat di slide di sini terkait dengan pengertian upah, itu lagi sekali upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang. Apakah ada perlindungan tadi? Ya harusnya iya, karena kalau kita membaca di sini terkait dengan upah, lagi sekali upah itu hak konstitusi loh yang ditentukan di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan pasal 28E. Tapi dalam praktiknya apakah negara sudah melakukan tindakan maksimal atau perlindungan maksimal? Tentu itulah sebabnya perkuliahan ini perlu kita bahas secara dalam pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tanggapan lagi? Cara yuridisnya kan kita melihat bahwasanya pemerintah itu memiliki kewajiban untuk melindungi pekerjanya. Nah, secara realitanya bisa nggak Bapak jelaskan itu seperti apa? Oke. Kalau kita bicara secara realita, ini kita lihat soal pengaturan pengupahan di Indonesia. Kebijakan soal pengupahan di Indonesia, ini kita bisa melihat dalam banyak ragam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengupahan ini menjadi isu yang sangat sentral atau sangat besar pada kesempatan kali ini, pada hari-hari ini atau pada tahun-tahun ini di Indonesia. Di satu sisi kalau kita lihat, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Yang kedua juga ada PP nomor 36. Kalau kita lihat di sini tahun 2021 tentang pengupahan. Tidak cukup sampai sana. Ada PP teman-teman sekalian nomor 51 tahun 2003 tentang pengupahan juga, sampai ada permen terakhir kemarin 16 tahun 2024. Coba kita perhatikan di sini dalam praktiknya. Coba kita baca, apakah negara telah melakukan perlindungan dalam membentuk peraturan undang-undangan secara normatif? Iya. Coba kita lihat makna yang ada di dalam pasal per pasal yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 kalau kita lihat di sini, pemerintah katanya di sini menetapkan UMP, nih memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah, kalau memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, coba kita baca di konsideran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentu ini ada yang tidak make sense atau ada yang tidak harmonis antara tujuan ini, teman-teman sekalian, pasal 88 dengan ketentuan yang ada di dalam konsideran yang ada di huruf C dan huruf D Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 90 juga mengatakan ayat 2. Lagi sekali ini hak konstitusi. Tapi menurut pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah itu bisa ditangguhkan loh. Bahkan ada masa daluarsanya 2 tahun di sini. Makanya kalau kita melihat sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar, biasanya akan melakukan pilot. Setelah melakukan pilot, akan melakukan penangguhan selama 2 tahun. Kita bisa melihat misalkan persoalan terkait dengan upah yang ditangguhkan di maskapai merpati. Sampai saat ini belum dilakukan pembayaran. Ini kalau kita lihat terkait dengan perlindungan atau kondisi existing atau kondisi real yang ada dalam sistem pengupahan di Indonesia. Itu kira-kira Mas, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke Pak, terima kasih. Terus saya ingin bertanya kembali tentang peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 ini kan tentang upah. Nah, ada nggak sih pengaturan atau hitungan tentang nilai maksimal dan juga nilai minimumnya Pak untuk pengupahan sendiri? Oke, coba kita lihat di PP 51 tahun 2023. Ini kemarin yang agak ribut sedikit. Bahkan kalau dalam penetapan UMP setiap yang dilakukan di bulan November, teman-teman sekalian atau anak-anak saya sekalian, ini kita lihat di ilustrasi penggunaan formula penyesuaian upah minimum. Coba kalau kita lihat di sini, Fakultas Hukum saya kira di sini pasti akan mengalami kesusahan untuk melakukan penghitungan atau melihat norma yang ada di dalam skema ini. Kalau kita lihat di sini, ada ranah upah layak, ada ranah upah minimum, ada batas atas dan batas bawah. Coba kalau kita lihat terminologinya di sini, teman-teman. Di tahun 2025, ini kalau kita lihat di sini, catatan pentingnya di sini. UMP menurut undang-undang, teman-teman sekalian, ditetapkan paling lambat 21 November. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ditetapkan 21 November, ada nggak sanksi pidana bagi pemerintah? Sampai saat ini nggak mengatur. Itu jadi problem. Bahkan ada daerah sampai saat ini belum menetapkan UMP. Ini kalau kita lihat yang pertama. Kedua, UMP itu hanya untuk pekerja PKWTT. PKWTT itu pekerja waktu tidak tertentu. Lalu pertanyaannya nanti gimana kalau ada model-model baru saat ini? Nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Yang ketiga, di sini banyak perusahaan yang menetapkan upah di bawah UMP dan melakukan pembayaran upahnya juga terlambat. Memang membayarnya sesuai dengan UMP, tapi kalau terlambat gimana? Undang-undang tidak mengatur terkait dengan hal ini. Terus yang selanjutnya, kalau kita lihat persoalan sekarang soal UMP ini, perusahaan banyak yang pindah ke hubungan kemitraan. Ini kita lihat. Ini udah beda lagi hitungannya terkait dengan hubungan kemitraan yang sering sekali yang menjadi tren model sekarang untuk gig ekonomi di dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Ini sebagai poin yang besar kalau kita bicara soal upah dalam undang-undang ketenagakerjaan. Bagaimana tidak sinkronnya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain di Indonesia. Kalau kita melihat misalkan di sini ada upah
saat perusahaan pilot. Kalau kita baca pasal 95 ayat 4 di Undang-Undang Dasar, teman-teman sekalian, tenaga kerjaan baik yang tahun 2003 maupun di Undang-Undang Ciptaker dikatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pilot atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak lainnya dari pekerja atau buruh ini merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Ini ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Coba kalau kita cek di dalam ketentuan berbagai ragam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita bisa ngecek di sini di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, memang katanya didahulukan. Ini didahulukan. Tapi kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, teman-teman sekalian, soal pilotan, bahkan di yang terbaru yang sudah direvisi di pasal 56, 57 dan 58, itu kan ada kriteria terkait dengan pekerja itu. Ternyata pekerja atau buruh ini posisinya tidak ada di dalam ketentuan pasal 55 ayat 1. Di sini jadi problemnya. Kalau kita baca juga di Undang-Undang KUP atau Undang-Undang HPP saat ini juga menjadi persoalan. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung. Itu juga jadi problem. Akhirnya kalau kita lihat di sini, hak pekerja untuk mendapatkan upah di dalam Undang-Undang KUP maupun di dalam Undang-Undang HPP yang terbaru juga sangat kalau kita lihat sangat menyedihkan. Karena kalau kita baca di Undang-Undang KUP atau HPP tidak ada haknya sama sekali. Kalau kita baca di Undang-Undang Ciptaker yang terbaru di 80 misalnya angka 33 terkait dengan perubahan pasal 95, tidak ada sama sekali perubahan terkait dengan pasal 95. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai adigium misalkan, lex specialis dari drogat legis generali dalam keadaan pilot, manakah yang digunakan undang-undangnya? Coba Mbak Anissa, coba. Manakah undang-undang yang digunakan? Misalkan dalam keadaan pilot, apakah menggunakan undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang kepilotan, undang-undang KUP atau undang-undang yang lain? Undang-undang kepilotan. Oke, undang-undang kepilotan. Di pasal 95 ayat 4 itu jelas loh. Dalam hal perusahaan dinyatakan pilot atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak lainnya dari pekerja, kalau kita lihat di sini, merupakan utang yang didahulukan. Bagaimana dengan ketentuan pasal tersebut? Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian di sini. Oke, ada tanggapan? Oke, ada tanggapan dari Mbak dari Gindis? Coba gimana menurut Mbak Gindis? Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Anissa yang didahulukan, ya yang dipakai adalah undang-undang kepilotan. Kalau menurut Mbak Gindis gimana? Iya. Oke, berarti yang dipakai yang mana menurut Mbak Gindis? Oke, yang terbaru yang Cipta Kerja ya. Oke, ini kalau kita misalkan menggunakan lex post a priori derogat legi a priori. Ini kalau kita menggunakan asas ini mana yang mau digunakan? Ini. Dalam praktiknya ini yang membingungkan sehingga kedudukan upah sebagai hak konstitusi itu sering sekali terabaikan atau terbantahkan dalam praktik sehari-hari. Mungkin Mbak Alia, gimana? Ada tanggapan Mbak Alia? Ya. Misalkan kan perusahaan pilot Pak. Ya. Nah, apabila harta pilot tidak cukup untuk membayar seluruh utang, bagaimana perlakuan terhadap hak upah pekerja? Kalau kita membaca tadi ketentuan dalam konstitusi, harusnya yang didahulukan tetaplah hak upah. Tapi di undang-undang lain dikatakan enggak bisa, kan ada ketentuan misalkan ada persoalan soal kedudukan kreditur, terus kedua ada persoalan negara, soal pajak yang harus didahulukan. Sehingga dalam praktik
seringkali hak upah pekerja ini atau buruh ini diabaikan atau tidak ditunaikan oleh perusahaan. Ada tanggapan lagi dari teman-teman sekalian? Oke, kalau kita lihat di sini terakhir, ini kalau kita lihat di sini pasal 80 angka 33, teman-teman sekalian, kalau kita baca anak-anak sekalian di Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan pasal 95 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Didahulukan pembayarannya di sini, kalau kita baca pengertiannya di sini, pembayaran upah atau pekerja buruh ini didahulukan dari semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, pemegang hak jaminan kebendaan dan lain sebagainya. Ini bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi persoalannya di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang HPP itu tidak dirubah. Yang dirubah hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disitulah terjadi disharmonisasi antara satu pasal dengan pasal yang ada di undang-undang yang lain. Maka terjadi disharmonisasi dan ketidaksinkronan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, dan tentu yang dirugikan kalau kita lihat di sini adalah para tenaga kerja di sini. Maka kalau kita lihat di misalkan Metro Batavia Air, kita bisa baca di putusan pilotnya di sini, misalkan kita bisa baca di putusan pilotnya. PT Univer Footwear misalkan Utama Indonesia. Terus yang selanjutnya misalkan yang terakhir di sini PT Perindustrian Nyonya Menir, misalnya kalau kita baca ini, kalau kita baca dalam putusan 01 Pirsus PKPU 2015, ini perusahaan yang kalau kita lihat di dalam ketentuan di sini banyak sekali persoalan soal pengupahan. Kita bisa baca di putusannya banyak hutang yang belum dibayarkan kepada pekerja atau kepada buruh di sini. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Oke, silakan. Bagaimana peran negara dalam menengahi konflik antar tadi peraturan yang saling bertentangan itu? Oke, peran negara. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Negara pasti berperan. Kalau kita melihat beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan di slide di sini, negara itu sangat berperan. Cuma perannya ini kalau kita lihat di sini, perannya lagi sekali dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sering bertentangan antara satu norma atau satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, sehingga lagi sekali kalau kita baca di dalam konstitusi ini, upah sebagai hak konstitusi ini menjadi terabaikan. Padahal ini pesan konstitusi, padahal ini hak konstitusi yang harus didapatkan oleh warga masyarakat. Baik anak-anak saya sekalian, tak terasa sudah 60 menit kita melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Saya sangat bangga dengan kehadiran anak-anak sekalian di sini yang telah banyak berdiskusi di mata kuliah hukum ketenagakerjaan terkait dengan sistem pengupahan ini. Oleh sebab itu, atas nama pengampu mata kuliah, mengucapkan lagi sekali terima kasih atas kehadiran daripada anak-anak saya sekalian yang mengambil mata kuliah ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam perkuliahan yang lain. Lagi sekali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.